apabila Nabi meludah, tidak akan ada ludahnya sampai menyentuh tanah, karena begitu dia meludah, para sahabat merebut menampungnya dengan tangan mereka berlapis-lapis. Ludah ini mereka ambil tabarruk, lalu dioleskan, diusapkan kepada muka, kepada badan. Bahkan ada yang membawanya untuk anaknya ke rumah. Siapa yang bisa melaksanakan? Pemerintah. Bagaimana supaya berkuasa? Harus pemerintah. Bagaimana supaya pemerintah? Harus berkuasa. Bagaimana supaya berkuasa? Harus kaya. Bagaimana supaya kaya? Harus berdagang. Setiap hari raya ada lomba kuda di Madinah. Selalu kuda Nabi menang, karena kudanya kuda terbaik, mobil terbaik. Muhammad itu orang kaya. Wa rafa'na laka dzikrak. Jika engkau mencintai Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Kamu kasih ustaz tuh, diangkat namamu, diangkat citramu. Ayahanda kita nih banyak membaca selawat, diangkat Allah derajatnya di dunia, dibantunya Islam, dibantu Allah. Inilah yang dibutuhkan Islam sekarang tuh, kekuasaan dan kekayaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh, orang-orang terkaya di dunia yang dimuliakan Allah. Orang terkaya hari ini bukan Bill Gates, Warren Buffett, no. Orang terkaya pada hari ini orang yang sholat subuh berjamaah dan sholat sunat fajar 2 rakaat. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar saja lebih baik daripada kekayaan dunia dan segala isinya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jadi tidak perlu kita minder, cemburu melihat orang-orang daftar terkaya di Forbes, di mana-mana aja, tidak ada. Yang terkaya Bapak Ibu pada hari ini dan mereka yang sholat subuh, sholat sunat 2 rakaat fajar. Karena itu di dalam kitab Fiqhus Sunnah dan Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kaum ibu, kalau telambe awak sholat sunat fajar sebelum subuh itu boleh diganti setelah sholat subuh dan atau setelah terbit matahari siangnya. Karena pentingnya 2 rakaat fajar itu. Tapi katanya setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunat, tidak boleh sholat sampai terbit matahari, kecuali ada sebab. Yang tidak boleh itu sholat sunat apa? Mutlak, sholat sunat biasa, tak boleh. Kenapa engkau sholat sunat juga setelah sholat subuh? Lupamu tadi sholat sunat rakaat fajar, boleh. Bapak Ibu, orang tua kami, Bapak kami Herman Nawas, hamba yang dipilih Allah. Orang-orang seperti beliau yang dibutuhkan Islam hari ini. Kaya, dermawan, murah hati, memikirkan Islam, ini yang kurang saudara-saudara. Kenapa Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena Rasul ingin membentuk kekayaan dan membentuk pemerintahan kekuasaan. Jarang diungkap orang ini. Biasanya hanya cerita yang lain. Ada satu sisi yang perlu kita ungkap dalam rahasia hijrah. Dalam surah An-Nisa, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas Muhammad? Fatuhajiru fiha, maka engkau harus pergi pindah ke satu tempat yang membuatmu kondusif, mendukungmu, sehingga engkau bisa membentuk pemerintahan kekuasaan. Karena dengan kekuasaan barulah engkau Muhammad bisa menerapkan 100% hukum-hukum Islam, protokoler Islam, konstitusi Islam, aturan Islam. Kurang apa Muhammad kaum ibu di Makkah itu? Tampan, gagah, ganteng, berpengaruh, keturunan bangsawan, pintar, elok hatinya, dermawan. Apa kata orang Makkah? Anta sahir, engkau tukang sihir. Anta majnun, engkau orang gila Muhammad. Anta syair, engkau ahli puisi, sastrawan saja. Karena sering mereka dengar ayat sama ujung akhirnya. Wadduha. Apa sambungnya kami, Bu?
Wal-laili idza saja. Apa lagi? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata mereka itu hanya syair, sehingga Muhammad dituduh penyair. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jadi ujung-ujungnya itu kata mereka itu hanya menyamakan not syair puisi. Dituduhlah Muhammad ini tukang puisi. Anta syair, ang Muhammad tukang puisi zenya. Aba cerita pulang tentang ayat wahyu Allah, tak lain gedro. Makkah tidak kondusif. Bahkan Muhammad dibuat percobaan pembunuhan berpuluh kali. Ketika dia dibawa Ka'bah, ada naik ke atas Ka'bah itu membuat batu ingin menimpa Muhammad. Datang Jibril, ya Muhammad, geser tempat dudukmu 2 meter. Digeser Nabi, dijatuhkan orang tu batu. Selamat Nabi kita. Percobaan pembunuhan pertama. Yang kedua, Abu Lahab menggali parit, lalu ditimbun kembali seperti jebakan trip. Percobaan kedua. Sampai akhirnya Muhammad itu dikumpulkan setiap pemuda yang kuat, yang atletis, para jawara pendekar silat. Silat tua Minang mungkin situ misalnya teralak. Dikumpulkan dari suku Piliang, suku Caniago, dari suku Bani ini, Bani ini. Supaya nanti kalau Muhammad mati karena dikeroyok itu, tidak sanggup keluarga Muhammad menuntut balas karena semua suku terlibat. Dikepunglah rumah Nabi kita. Udahlah, datang perintah, ardullahi wasi'ah, Makkah ini sempit, pergilah ke Madinah, bentuk kekuasaan, bentuk kekayaan, sumber ekonomi, dengan itu Islam akan tegak, kata Allah. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Pergilah Nabi kita ke Madinah. Di Makkah dia diludahi, tapi di Madinah ludah Nabi Muhammad diperebutkan. Lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah, dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh ulama-ulama besar, Imam Turmidzi, Sir Syama'il Muhammadiyah, Dr. Safir Rahman Mubarak Al-Furi, orang India, juara 1, mendapat hadiah dari Raja Fat, penulis sejarah Nabi terbaik di dunia. Apa ditulis di dalam kitab itu, ibu saya, bapak yang mulia? Apabila Nabi meludah, tidak akan ada ludahnya sampai menyentuh tanah, karena begitu dia meludah, para sahabat berebut menampungnya dengan tangan mereka berlapis-lapis. Ludah ini mereka ambil tabarruk, lalu dioleskan, diusapkan kepada muka, kepada badan. Bahkan ada yang membawanya untuk anaknya ke rumah. Ini fakta, ini bukan kultus, ini cinta, ini mahabbat. Lalu orang sekarang beberapa kalangan mengatakan terlalu mencintai Nabi, terlalu cinta Nabi. Karena itu semua tempat sejarah Nabi di Makkah Madinah dihabisi, hanya tinggal 1, 2, 3. Contoh, anak tinggal di Makkah, tempat-tempat situs Nabi lain, hanya rumahnya tempat lahir itu pun sudah dibuat menjadi perpustakaan Makkah, tapi tidak bisa dikunjungi. Kita baru tercengang, mana rumah Nabi saya dengan ibu saya Khadijah yang dulu katanya sering menerima tamu orang miskin di Makkah, tempat orang berutang, tempat orang menitipkan hartanya kalau bepergian, sebab Muhammad itu Al-Amin. Rupanya tempat-tempat mirip pegadaian Nabi Muhammad, tapi tidak gadai. Ya Muhammad, ya ibunda Khadijah, kalianlah yang kami percaya di Makkah ni. Kami mau pergi ke Syam, mau pergi ke Bahrain. Kami titipkanlah ini emas kami, ini perak, ini dinar, ini dirham. Tolong simpan. Yakin sekali mereka. Di mana rumah itu sekarang? Rumah tempat mengadu daripada orang-orang miskin dan orang-orang terlantar di Makkah itu. Habis dibuat jadi toilet. Apa ini? Mana cinta pada Nabi? Kenapa dihancurkan? Oh, takut orang syirik. Nanti menangis-nangis orang situ menyembah Muhammad, tak boleh. Muhammad tak boleh terlalu dimuliakan. Dia basyarun kamislina, dia itu manusia biasa sama aja kita. Udahlah, biasa sajalah sama Nabi. Aduh, astagfirullah. Assalamu alaika ya Rasulullah.
Rasulullah. Saya tersentuh dengan pidato daripada orang tua kita Herman Nawas pada 3 malam kemarin, malam Jumat, sebelum dokter kita tuh berceramah. Hari ini hari Jumat ada 4 amal utama. Pertama, perbanyak sholawat kepada Nabi. Cinta itu kirim sholawat. Ketika membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaika ya Rasulullah, tersambunglah sekarang roh sinyal saya kepada Nabi. Karena kata Nabi, dimanapun sudut dunia ini umatku berada, mengucapkan salam salawat kepadaku, tu'radu alayya, langsung live streaming kepadaku, online, tersambunglah cintanya dengan cintaku. Maka saya tahu namanya, nama ayahnya, nama kakeknya. Jadi kalau ingin berbakti kepada orang tua, salah satu caranya sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena dengan sholawat kepada Nabi, nama orang tua kita, nama ibu kita dikenal oleh Nabi. Kalau sudah dikenal Nabi, ditolong Nabi lah nanti kita, ayah kita, umat awak di akhirat dengan syafaatul uzma. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat menangis, para tabi'in menangis, para tabi'in menangis. Kenapa sekarang orang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah di depan kuburan Nabi dikatakan syirik? Roh. Ditulaan lambo. Assalamualaikum ya Rasulullah. Roh, syirik. Adang pulau kawan bo. Assalamualaikum ya Rasulullah. Agak menangis kawan bo. Datang ke polisi le. Roh, syirik. Kenapa rumah Nabi dihancurkan tapi rumah-rumah peninggalan raja-raja mereka dipugar tiap tahun, bermiliar modalnya dipugar. Lewat saya di situ dengan bus. Ini apa ini dari tanah? Ini rumah kuno. Iya, itu istana raja yang dulu. Lah kenapa tidak dihancurkan? Supaya kita ingat sejarah pendiri ini, kerajaan ini. Lah kenapa rumah Nabi dihancurkan dengan Khadijah? Supaya orang jangan syirik. Mana Khandaq? Dibawa ke Khandaq. Inilah Khandaq. Nah ini daftar ceritanya Khandaq tuh digali yang Pak, digali nak. Atau kurang jelas suara saya? Halo. Bismillah. Halo. Kan digali tuh parit kanal. Saya ingin melihat mana bekas galian Nabi tangan yang mulia itu. Ada satu batu sudah dipukuli para sahabat, datang Umar yang kekar, datang Tolhah yang atletis macam Adirai, tidak juga mampu memukul batu ini, menghalangi penggalian. Kalau tidak dipecahkan masih bisa kuda lewat batu itu melompat. Ini yang ditakutkan. Dibuat parit supaya jangan bisa dilompati kuda 7 meter. Ada di tengahnya batu besar. Kalau tidak dihilangkan masih bisa kuda lewat batu itu melompat menyerang Madinah. Habis musuh datang, kekuatannya lebih banyak dari orang Madinah, dari militer Nabi. Ya Rasulullah, ada satu batu yang tidak bisa kami memecahkannya. Lewat itu akan bisa disusupi infiltrasi dari pasukan musuh. Kami khawatir ya Rasulullah. Iyalah, oke. Coba ada. Di mana batunya? Umar dibawa. Ya Rasulullah, kenapa ditanya saya yang memecahkan? Jangan ya Rasulullah, jangan, kami saja. Nah, mana martelmu? Bismillah, satu kali tak. Fakashafna angka gitu agak pabasurukal yaum hadid. Ditunjukkan pada Muhammad percikan dari pukulan martelnya dengan ini batu, terlihatlah istana-istana Romawi dan Persia. Wahai umatku, bergembiralah. Saat itu Nabi kelaparan, ada 2 batu mengganjal perutnya supaya jangan bungkuk. Lah lama tak makan, tapi kerajo menggali parit semua sahabat. Bau napas sahabat itu diceritakan dalam sejarah, sudah bau-bau kotoran unta karena lama tak makan, harus kerja. Ini nyawa taruhannya masyarakat Madinah habis jika tidak digali ini parit pertahanan. Para sahabat lapar, Nabi lapar, tapi harus bekerja. Percikan ini api memperlihatkan kepada Nabi secara gaib istana Persia dan Romawi. Wahai umatku, bergembiralah, nanti kalian akan menguasai kerajaan Romawi dan Persia. Dipecahkan sekali lagi, habis ini batu tangan Nabi yang mulia. Saya ingin melihat di mana bekas-bekas Khandaq itu. Nabi saya dulu ikut mengerjakannya. Nabi timbul saja, lah data saja. Mana Khandaq itu? Itulah Ustaz yang Ustaz injak itu. Mana lubangnya? Mana
galiannya? Oh, lah ditimbun. Kenapa ditimbun? Orang syirik nanti di sini. Padahal kita Museum Soekarno, Museum Hamka, Museum Zialai dibuat mengenang sejarah. Kenapa Museum Nabi tidak ada? Nah, tapi sekarang sudah mulai di Turki, di mana-mana orang cinta Nabi tidak bisa dilarang lagi. Ini Masjid Rahmatan lil Alam ini pencinta Nabi tidak bisa dilarang. Salawat menangis dia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Menangis dia, tidak bisa dilarang. Syirik-syirik lah, bid'ah lah, saya cinta pada Nabi. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, kaum bapak, kaum ibu, mengucapkan salam kepada saya, kata Nabi. Tu'radu alayya, sampai salammu pada saya. Inna lillahi malaikatan sayyahina. Allah menciptakan satu malaikat operator SMS, WA dari umatku, berdiri di atas kuburku Nabi. Satu malaikat operator selawat. Di mana saja, di kutub utara, kutub selatan, Padang, di mana saja dunia ini bersolawat umatku, lewat operator inilah disampaikan padaku. Ku jawab salamnya langsung online. Inilah tandanya Nabi hidup di alamnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Hijrah Nabi kita dari Makkah ke Madinah. Di Madinah dia membentuk pemerintahan, dideklarasikanlah negara Madinah. Nahnu ummatun wahidah, berjanji dengan orang Yahudi. Yahudi sini, Nasrani sini, ateis sini, Bani Khazraj, Bani Aus, Bani Qainuqa, berjanji, dituliskan. Undang-undang dasar pertama dalam sejarah yang dituliskan Nabi. Di Romawi tidak ada tertulis undang-undang konstitusinya. Persia tidak pernah tertulis. Yunani kuno, Mesir kuno, Romawi kuno, tidak ditulis konstitusinya. Kalah semua itu. Orang-orang yang membenci Islam saja yang membesar-besarkan Yunani kuno, Romawi kuno, sumber republik, tidak ada itu. Hebat Nabi saya lagi, hebat Nabi ibu lagi, Muhammad sallallahu. Dituliskan. Kita ini tinggal di Madinah, rawan diserang. Bahkan kita sama kita sering perang. Yo ya Rasulullah, yo. Kita buat perjanjian ba'anya, piagam Madinah, Suhifah Madaniyah, Madinah Carter. Mohon maaf kalau kurang pasti bahasa Inggris saya, ambo tidak pandai bahasa Inggris. Piagam Madinah. Apa isinya Rasulullah? Kita berjanji bahwa kita ini tak boleh dijajah bangsa Persia dan Romawi. Oke, bagus, karena mereka sudah mendekati kita nih Rasulullah. Sudah di Syam, di sana sudah di daerah Yaman sudah mau masuk Persia dan Romawi. Oke. Isi kedua, kita jangan perang sesama kita. Isi ketiga, kalau ada orang menyerang kita, wajib kompak kita melawannya. Walau beda agama, beda suku, Janiago, Piliang, Mandeling, Batak, Minahasa, Bugis, kita harus bersatu. Oke. Ditulislah poin nomor 1 ayahanda. Nahnu ummatun wahidah, dibacakan oleh Nabi. Nahnu ummatun wahidah min dunin nas. Kita satu pemerintahan independen, berdaulat, tidak di bawah Persia dan Romawi. Apa kata Soekarno 17 Agustus? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini kami katakan kami satu negara yang berkuasa, tidak di bawah Romawi dan Persia, kata Rasulullah. Jarang diungkap sejarah ini. Nabi hijrah itu salah satu tujuannya berkuasa. Dengan kekuasaan, pemerintahan terbentuk, baru bisa diterapkan mencuri, potong tak, berzina, kalau sudah menikah dirajam, tanam badannya sampai dado, lempar 7 meter jaraknya, lempar dengan batu yang tak gadang bana, tak ketek bana. Apanya dilempar? Semua yang kena. Berdarah, iya, sampai mati, rajam. Rajam itu bukan berarti dengan pedang, dengan batu. Wah, kejam kali Ustaz. Bukan kejam. Dengan begitu kasusnya nanti tidak ada lagi 1 tahun. Mengeliminir kriminal pidana. Mencuri, potong tangan. Siapa yang bisa melaksanakan? Pemerintah. Bagaimana supaya berkuasa? Harus pemerintah. Bagaimana supaya pemerintah? Harus berkuasa. Bagaimana supaya berkuasa? Harus kaya. Bagaimana supaya kaya? Harus berdagang. Kok iya kok? Kami petani kok, bagus. Sayyidina Ali petani, disuruh menata pertanian kota Madinah. Nabi 8 tahun sampai 40 tahun, 32 tahun melakoni hidupnya sebagai pedagang, pengusaha, entrepreneur.
Dinikahkanlah oleh Allah, Nabi mencintai Khadijah, Khadijah mencintai Nabi. Nabi pedagang, pengusaha, Khadijah pengusaha. Join dua orang pengusaha jadi konglomerat. Tempat orang berutang, mengadu anak yatim, fakir miskin di Makkah. Menikah pengusaha muda, Nabi 25 tahun dengan Khadijah, janda yang menjaga diri, yang sudah 2 kali menikah dengan hormat, pisah juga, meninggal juga. Berkumpul 2 kekayaan, membantu orang Makkah. Setelah nantinya Nabi punya putri 4, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Zainab, sampai putri Nabi. 2 dinikahkan dengan orang kaya, Utsman bin Affan. Siapa yang dinikahi Utsman? Ummu Kulsum, Ruqayyah. Ummu Kulsum dinikahi Utsman, pedagang kaya. Siapa Utsman? Perang Tabuk, 700 kuda disumbangkannya. Berapa seekor kuda? Taruhlah 30 juta. Oh enggak, kuda perang itu enggak bisa 30 juta. 40 juta enggak bisa, ratusan juta kuda perang itu. Prabowo aja membeli kuda itu miliaran. Begitu juga Luhut bin Sarpanjaitan beli kuda misalnya, miliaran. Kita tidak membahas politik, kita mencontohkan orang-orang kaya itu kudanya dari Eropa, dari Italia, dari Arab kawin begini. Maka kuda-kuda perang yang dibeli oleh daripada Utsman ini 700 ekor kudanya. Unta lagi, uang dinar, uang cash lagi diberikan pada Nabi biaya perang. Kelaparan Madinah, tidak ada sembako, tidak ada pasokan dari luar, ditahan oleh musuh-musuh. Yang membiayainya siapa sementara? Oleh Utsman. Kenapa? Kaya, berkuasa. Meninggal Ummi Kulsum dinikahi Utsman, meninggal di tangannya, Pak, putri Nabi kita itu. Dinikahkan Nabi dia dengan putri Nabi yang kedua, Ruqayyah. Ya Utsman, ini putriku Ruqayyah, nikahi lagi. Ini saya nikahkan. Meninggal lagi Ruqayyah. Lalu Nabi bersabda di depan sahabat, sahabatku dengarkan, sampaikan pada Utsman, andainya saya Muhammad Rasulullah memiliki putri yang lain beberapa lagi, tetap saya akan nikahkan satu demi satu pada Utsman jika wafat. Tapi tidak ada putri saya lagi. Adapun Fatimah sudah dinikahi Ali. Adapun putri saya yang lain saya sudah wafat. Mendengar itu kata Utsman, tiada kata-kata yang lebih saya cintai kecuali satu isyarat dari Nabi bahwa saya orang khusus di sisinya, bahwa jika dia punya putri yang banyak dinikahkan satu demi satu dengan saya. Cinta bukan kultus, mahabbah ya Rasulullah. Oh Nabi miskin Ustaz, kata siapa? Ini imam kita tadi menangis, saya waktu set ketiga tadi mendengar imam dengan suaranya yang lembut. Ad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada ayat yang lain, wa wajadaka ailam fa'aghna. Awalnya engkau miskin, penggembala kambing Muhammad, fa'aghna, lalu kami membuat engkau kaya. Muhammad itu kaya. Loh kenapa terkadang dia tidak makan? Karena dia sedekahkan hartanya untuk orang. Miskin lagi, nanti perang dapat ghanimah, kaya lagi, disedekahkan lagi, nanti miskin lagi, nanti perang dapat ghanimah, kaya lagi, disedekahkan lagi. Jadi Muhammad tuh kadang kaya, kadang miskin. Ini yang benar. Istrinya di Madinah 9, rumahnya 9, kudanya kuda-kuda terbaik, otonya oto-oto terbaik, keluaran terbaik, Lamborghini. Kenapa? Setiap hari raya ada lomba kuda di Madinah, selalu kuda Nabi menang karena kudanya kuda terbaik, mobil terbaik. Muhammad itu orang kaya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jamaah yang dicintai Allah, bacalah salawat kepada Nabi kalau bisa 1000 kali sehari. Ulama katakan, siapa yang bersalawat 1000 kali sehari, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ambo pakai Sayyidina Pak, bagaimana Ustaz? Boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak bid'ah dong, tidak. Karena Nabi mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam, saya ini sayyidnya semua cucu Adam nih. Boleh dikatakan sayyid. Oh di satu hadis katanya tak boleh, di hadis itu, tapi tafsirnya banyak ulama mengatakan bukan mengharamkan manggil Sayyidina. Pokoknya ada ulama membolehkan, ada ulama besar iya, ikutkan.
Ada tidak membolehkan? Oke, terserah, up to you, mufawat ilaika, kita toleransi saja. Jangan berbantah-bantah, kayak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, please. Berapa? 100-nya Buya. Silakan 100 kali. 1 kali bersolawat diganjar dengan 10 dosamu diampuni. Ambo tadi berpikir kalau buruk sangka, piktor pikiran kotor, dosa pikiran 1. Matomo tadi melihat sesuatu gua. Mencari HP, datang melintas, aurat, dosa mata 2, telingo 10 dosa hanya dengan 1 solawat, habis dosa 1 didelet. Tek. Allahumma sholli ala Muhammad, 10 dosa saya habis. Allahumma sholli ala Muhammad, 10 kebaikan saya dicatat. Padahal saya belum bersedekah, saya belum melakukan berbagai macam amal, belum menolong orang, belum saya ini membaca Al-Quran, sudah dicatat 10 kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad, diangkat 10 derajat di surga. Apalagi 1000 kali selawat. Boleh 1000 kali Ustaz, 1.000.000 kali boleh. Saya pernah bertemu ke satu tempat di Malaysia, baru lagi sebelum Covid itu, 5 juta solawatnya dibebankan guru kepadanya, selesai dalam 3 tahun. 5 juta kali. Apa? Allah mengangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Jika engkau mencintai Muhammad, wa rafa'na laka dzikrak. Amu kasih Ustaz tu, diangkat namamu, diangkat citramu. Ayahanda kita ni banyak membaca salawat, diangkat Allah derajatnya di dunia, dibantunya Islam, dibantu Allah. Inilah yang dibutuhkan Islam sekarang tuh, kekuasaan dan kekayaan. Siapa yang kaya sekarang di negara kita ini, di dunia ini? Mereka, pihak sebelah yang paling banyak yang kaya. Untung satu-satu masih ada orang kita. Kekayaan mereka untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Ada orang kaya kita menegakkan Islam. Utsman, Abdurrahman bin Auf. Yaur Abdurrahman bin Auf pergi cari pasar lain, karena pasar Madinah telah dikuasai oleh orang Yahudi. Cari pasar, kita wet market. Jangan kita ke pasar mereka juga. Iyo ya Nabi, tinggi-tinggi saya harga di orang tua, di monopoli, sembako kita di embargo, macam-macam. Cari pasar lain, dicari Abdurrahman, dapat tanah, umumkan ke seluruh Madinah, gratis sewa toko, tidak ada pajaknya 2 tahun, gratis. Datanglah pedagang tuh membuat tokonya, tinggal pasar Yahudi, hidup pasar Islam. Tidak ada lagi harga fluktuasi, semua. Tidak ada lagi kecurangan. Wailul lil mutaf, tidak ada kecurangan. Nabi itu ekonom, Nabi itu orang pasar. 8 tahun sampai 40 tahun pedagang Nabi itu mah. Berapa tahun itu? 40 kurang 30 kurang 8 tahun. Berapa tahun? Hampir 10 tahun jadi Nabi. Udah itu tidak berdagang dia lagi. Tapi sudah jadi pedagang dia mulai usia 8 tahun. Jadi 40 kurang 8, 32. Jadi itu menjadi Nabi Rasul 40 sampai 63. Berapa tahun? Lebih lama Nabi Muhammad jadi pedagang daripada menjadi Nabi dan Rasul. Ini sunnah. Inilah yang harus kita tiru salah satu. Mangga kita tidak banyak berdagang. Untung orang Minang nih mengikuti Nabi, sunnah Nabi. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana tampak yang kosong, di situ galeh dikambang. Andai pun ada di bulan nanti pasar, orang Minang pasti ada di situ, insya Allah. Orang Minang ini cinta pada Nabi. Insya Allah di surga juga banyak orang Minang nanti. Amin. Sekian saja dari kita. Kekuasaan dan kekayaan itu perlu untuk membangun Islam. Inilah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah Nabi tidak kepala RT, kepala RW pun tidak. Sehingga leceh orang, diludahi, dicekik, dibully, dicaci, dilempar dengan kotoran unta. Di Madinah jangankan diludahi, meludah Nabi, ludahnya diperebutkan orang. Berwuduk Nabi tidak ada satu tetes pun sampai ke tanah, diperebutkan orang sisa air wuduknya untuk berkah. Di Makkah Nabi disuruh anak-anak melemparnya dan orang gila. Ya majnun, orang gila anak-anak melempar. Di Madinah orang membawa anak kecilnya, ya Rasulullah, anakku baru lahir, tolong makan kurma, tahnik. Oke, mau bawa kurma? Tidak. Ya Aisyah, ambil kurma. Ummu Salamah, ambil kurma. Istri Nabi ambil kurma. Mana? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masmuhu? Belum ada ya Rasulullah. Ditahnik, dimasukkan kurma yang telah anam itu dihaluskan ya, dihaluskan. Inilah vaksin terbaik di dunia, imun, menancapkan kekebalan kepada anak tuh, yaitu ditahnik begitu lahir, belum makan apa-apa, belum minum air susu, belum dikasih apa-apa, kasih mulut ayahnya. Kalau tidak, cari ustadz ulama yang engkau yakini.
dia akan memiliki kekebalan, tak perlu divaksin lagi. Di Makkah dilempari anak-anak, di Madinah semua mereka membawa anaknya. Kalau lari, ya Rasulullah, siapa nama anak moko? Yusuf. Siapa nama ini? Haris. Siapa nama ini? Buat namanya ini. Banyak ditukar Nabi nama anak-anak, mak. Kalau lah terlanjur, ya Rasulullah, nama anak saya ini. Oh, tidak bisa. Nanti namanya itu jelek menjadi doa. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Tukar namanya menjadi Haris. Orang rajin, orang telaten, rajin kerajo, tidak pemaleh do. Nama sebelumnya pemalas, sekarang ditukar menjadi Haris, pembajak, pengolah, aktif. Banyak ditukar Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kenapa dia mulia? Setelah dia berkuasa, jadi presiden, jadi panglima perang, jadi ekonom, memiliki militer, memiliki pabrik senjata, memiliki pusat sumber daya pertanian. Inilah hijrah. Setelah Nabi hijrah, Islam ini berkembang. Setelah berkembang, bisalah diutus. Datanglah dari Madinah utusan ke Nusantara, belum Indonesia namanya, ke Aceh, ke Barus, dari Barus ke Aceh, dari Aceh ke Minang. Orang Minang menyebarkan Islam ke Mandailing, Madinah, Sumatera Utara, menyebarkannya ke Riau. Itu setelah Madinah dikuasai, mudah mengutus orang, ada dananya mengutus dai-dai ini ke seluruh dunia ini. Hijrah. Kita merdeka karena hijrah. Pemikiran kakek kita dulu enak dijajah Belanda, tapi Soekarno lahir, Hasyim Asy'ari lahir, Muhammad Dahlan lahir. Pikiran mereka tidak bisa dijajah. Islam ini tak bisa tegak kalau dijajah. Mari kita merdekakan. Maka kita merdeka setelah hijrah pemikiran para pendiri bangsa kita ini. Dari Minangkabau, Agus Salim, Muhammad Nasir, pahlawan-pahlawan. Bagindo Aziz Can. Mereka itu dipengaruhi pemikirannya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan oleh siapa? Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Merdeka Indonesia, jasa besar salah satu sahamnya dimiliki orang Minang. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menggerakkan jiwa Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan untuk memikirkan bangsa ini. Setelah pulang, merdekakan bangsamu daripada Belanda. Iyo Buya, pulanglah. Kami menuntut ilmu dengan Buya. Jangan lama di sini, pulang. Makkah ini banyak ulama. Kepelikan belum dipakai. Pulang ke negaramu. Kalian nanti akan mendirikan dua organisasi besar, tapi namanya saya belum tahu, kata Ahmad Khatib. Dipegangnya pundak keduanya. Pulang. Sampai di Indonesia 1912 berdiri Muhammadiyah, 1926 berdiri NU. Inilah gerakan yang mencerdaskan dan melawan penjajahan. Hijrah pemikiran. Pingsan. Saya punya guru pingsan-pingsan kalau merindukan Nabi. Saya punya guru kurus karena dia merindukan Nabi, sakit 3 bulan. Kalau cinta sebenarnya dia Tuhan ke kaum ibu ke Nabi itu bisa pingsan. Berapa orang wanita di Yaman bermimpi kepada Nabi tiap malam. Solawatnya 15.000 sehari. Ibnu Hajar Al-Haytami solawatnya 25.000 sehari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam beberapa sejarah 40.000 kali solawat sehari. Abah sekumpul di Martapura 25.000 kali solawat sehari. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Allah menyuruh kita berzakat, tapi Allah tidak berzakat. Mana mungkin pula dia berzakat? Allah menyuruh kita membaca Quran, tapi Allah tidak baca Quran. Allah menyuruh kita bersedekah, Allah tidak bersedekah. Allah menyuruh kita melakukan zikir, Allah tidak berzikir. Allah menyuruh kita bersolawat, Allah bersolawat. Apa dalilnya? Innallaha, inna sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan seluruh malaikat nih yusholluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi. Solawatnya tentu tidak membaca seperti kita. Solawat Allah rahmat, solawat malaikat itu mendoakan Nabi makin tinggi derajatnya. Karena itu wahai kaum muslimin, karena Allah, bersolawatlah ke kekasih saya ya. Jangan solawat aja, salam wasallimu taslima, wasallimu taslima, ditaukidkan, dikuatkan. Apa maksudnya? Batu hormat kepada Nabi. Makanya beberapa orang mengucap salam itu pada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, karena wasallimu taslima, betul-betul salam hormat. Kenapa kepada bendera kita bisa hormat, lalu kepada Nabi kita tidak begitu hormat? Tolong dipikir-pikirkan. Oh, ini kultus Ustaz, kultus lah saya mencintai Nabi saya. Nah,
Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tanya jawab atau langsung ditutup? Ada, silakan Pak, silakan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Silakan ayahanda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ustaz, mengenai salawat atas Nabi Muhammad. Saya sadar Ustaz, kalau kita salawat atas Nabi Muhammad, salawat itu ada kemaslahatan Ustaz. Kemaslahatan yang bisa terjadi di kiamat Ustaz. Pasti. Yang saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana kita sebagai anak itu Ustaz, orang lain Ustaz, seperti saya menyediakan orang tua atau orang lain Ustaz. Apa itu kita bersalawat kepada Nabi? Apa itu diterima? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Jika kita terlanjur pernah mengecewakan bahkan durhaka pada ayah ibu, ambo maranto ke Padangku ndak izinnya dulu do buya, menangis dia tapi saya langkahkan karena saya bujang, jiwa saya remaja, saya langkahkan, ibu saya menangis, lalu dia wafat, saya tak melihatnya, saya durhaka, bagaimana saya menebusnya? Kata Nabi, satu, sering doakan dia dalam sholat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Ya Ali, ya, makin miskin saya sekarang. Barangkali engkau sering meludah di tempat WC. Enggak. Barangkali engkau banyak sampah di rumahmu waktu malam belum kau sapu, sudah tidur. Oh enggak. Barangkali engkau tidak mendoakan ayahmu setelah sholat. Ayah, itu makanya doakan. Yang kedua, ziarah ke kuburnya hari Jumat atau agak sering, terserahlah. Yang ketiga, siapa kawan akrab ama awak, ayah awak doa ditemui seperti Abdullah anak Umar bin Khattab bertemu dengan seorang kulit hitam di tengah jalan. Kamu Abdullah anak Umar? Iya. Sering saya gendong engkau. Iya, masih ingat saya, kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi tercinta tuh. Turun Abdullah bin Umar, diciumnya tangan orang kulit hitam nih. Heran asisten Abdullah bin Umar nih. Ini guru saya ulama besar, tokoh ini kok menciumi orang kulit hitam ini. Diambilnya serbannya, dipakaikannya ke kepala orang kulit hitam nih, diambilnya uangnya, disakunya semua, diberikan pada orang kulit hitam nih. Doakan ayah saya Pak, doakan. Iya. Oke, assalamualaikum, pisah. Ya Umar, wahai majikanku Abdullah bin Umar, bos, komandan, yo, sia tuh. Kan komandan tak berserban lah buka kepala saya gini. Iya. Di saku kita ndak ada kepang boleh. Iya. Siapa dia? Man gua. Itu kawan Umar dulu berburu. Ayah saya hobinya berburu, hobinya bergulat. Itu kawannya dulu, kawan akrabnya. Kata Nabi, kalau kau ingin membalas kebaikan ayahmu, sudah wafat ayah kita tuh, temui kawan akrabnya. Kalau kau temui, hormati, berikan hadiah, sama seperti engkau menghormati dan menyantuni ayah kita. Temui sahabatnya. Yang keempat, salah satunya banyak sholawat kepada Nabi. Karena dengan itu disebutlah, ya Rasulullah, kata malaikat di atas kuburnya, Sianu, anak Sianu bersalawat kepada engkau. Oh iyalah, dijawab Nabi, diberikan Nabi doa kebaikan buat kita. Lah kenapa ikut nama ayah kita? Karena sholawat bapak. Maka berarti bapak memperkenalkan, mengakrabkan ayah ibu kita kepada Nabi. Inilah bakti. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sudah Pak? Salah satu berbakti caranya begitu. Siapa mengatakan? Bukan saya, ulama-ulama yang saya baca bukunya. Siapa bersolawat salam pada Nabi? Nabi disebutkan kepadanya, Sianu anak dikabulkan Allah tidak doa Nabi? Halo, doa Nabi dikabulkan Allah tidak? Makanya siapa yang bersolat salam pada Nabi
kali doakan Nabi, dia mengucap salam kepada Nabi. Salam itu doa keselamatan. Selamat saja, tidak pernah kena corona macam-macam sholawat. Kawan saya itu kemana-mana saja sampai sekarang, naik pesawat, naik kereta, tidak kena selamat ya corona. Kenapa? Sholawat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup Anda sampai di sini. Semoga kita